2 ayat 1 sampai ayat 11. Ini pesan profetis, saudaraku. Tiuplah sangkakala di Sion, dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang. Perhatikan dengan baik, suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Perhatikan apa yang dikatakan Tuhan tentang pasukan ini. Di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus, dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Saudara perhatikan dengan baik, di depannya api memakan habis, di belakangnya juga ada api. Saudara perhatikan dengan baik bahwa pasukan ini adalah pasukan yang berapi-api, yang penuh dengan gairah, yang penuh dengan gelora cinta, yang penuh dengan api roh Allah. Di depannya ada api, di belakangnya ada api. Demikianlah pasukan-pasukan pada akhir zaman, pasukan-pasukan doa. Ayat berikutnya dikatakan rupanya seperti kuda, dan seperti kuda balapan mereka berlari. Saudara, dikatakan di Alkitab bahwa ini bukan kuda liar, ya, ini kuda balapan. Artinya apa? Kuda balapan adalah kuda-kuda yang skillful. Mereka sanggup untuk menaiki halangan-halangan. Mereka sanggup untuk melompat halangan-halangan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada hari-hari terakhir akan bangkit pasukan-pasukan yang skillful, saudaraku. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kuda-kuda juga berbicara tentang anak-anak yang baru lahir baru, saudaraku. Perhatikan bahwa kuda yang baru lahir ini adalah binatang yang pertama kali bisa langsung lari, saudaraku. Artinya apa? Akan ada banyak pasukan yang mungkin baru lahir, tapi dia bisa langsung cepat berlari, saudaraku. Dia bisa langsung berperang. Dia diperlengkapi langsung oleh Tuhan. Dia menjadi prajurit yang kuat, saudaraku. Perhatikan ayat berikutnya. Ayat 5, seperti gemertaknya kereta-kereta, mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung. Seperti geletiknya nyala api yang memakan habis jerami. Seperti suatu bangsa yang kuat, teratur barisannya untuk berperang. Dikatakan oleh Alkitab, seperti gemertaknya kereta-kereta, mereka melompat di atas puncak gunung-gunung. Pasukan-pasukan ini adalah orang-orang yang berdiri di atas gunung-gunung, saudaraku. Gunung-gunung ini berbicara tentang area-area yang ada di dalam pemerintahan, area-area yang di dalam dunia sosial, area-area yang dalam dunia perpolitikan. Mereka berdiri di atas gunung-gunung itu, saudaraku. Dikatakan ada kereta-kereta. Mereka ikut di dalam keretanya Allah. Ken Henry pernah menyanyikan lagu tentang kereta ini, The Train of God. Luar biasa, satu nyanyian profetis, saudaraku, bahwa akan ada satu pasukan di mana Tuhan Yesus yang menjadi masinisnya, dan setiap kita mengikuti apa yang menjadi yang dikatakan oleh masinis itu, kita akan masuk dalam gerbongnya Allah, saudaraku. Di ayat berikutnya dikatakan, ayat 6, terhadapnya bangsa-bangsa gemetar, segala muca bertambah menjadi pucat pasi. Saudaraku, nggak ada yang nggak gemetar, saudaraku, oleh karena pasukan-pasukan ini. Pasukan-pasukan doa yang kuat di dalam pertempuran, saudaraku. Di ayat berikutnya dikatakan, seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok, dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Saudaraku, ada trek yang memang Allah sediakan bagi prajurit-prajuritnya Allah pada hari zaman, pada hari-hari terakhir. Tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Mereka adalah orang-orang yang dengar-dengar firman Allah, dan mereka adalah orang-orang yang taat akan ketetapan-ketetapan Allah. Demikian firman Tuhan. Di ayat 8, mereka tidak berdesak-desakan. Mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak. Mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Dikatakan mereka tidak berdesak-desakan. Ada seseorang yang di depan, ada seseorang yang di belakang. Dan mereka tidak menjadi iri hati ketika ada orang di depan, saudaraku. Mereka teratur barisannya. Tidak ada namanya iri hati. Tidak ada namanya kebencian. Mereka penuh dengan kelembutan, saudaraku. Mereka menghargai siapa yang menjadi barisan depan. Dan mereka mengerti posisinya kalau mereka di belakang, saudaraku. Mereka tidak berdesak-desakan. Mereka saling menghargai satu dengan yang lain. Itulah pasukan pada hari-hari terakhir ini, saudaraku. Barisan-barisannya Allah. Pasukan-pasukan doa yang tidak berdesak-desakan. Mereka teratur berjalan. Ayat berikutnya dikatakan, mereka menyerbu ke dalam kota. Mereka berlari ke atas tembok. Mereka memanjat ke dalam rumah-rumah.
mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, prajurit-prajurit doa pada hari-hari terakhir seperti pencuri dikatakan firman Tuhan. Bukan pencuri, tapi seperti pencuri. Artinya apa? Bahwa pasukan-pasukan doa pintar melihat peluang, saudaraku. Mereka tahu kapan kesempatan, mereka tahu kapan kairosnya Allah untuk menyerbu, kapan untuk bertahan, saudaraku. Mereka cerdik seperti ular. Firman Allah berkata, mereka pasukan-pasukan doa pada hari terakhir, mereka akan seperti pencuri, saudaraku. Dan mereka akan melompat ke atas tembok, memanjat ke dalam rumah-rumah. Mereka masuk, mereka datang ke pribadi lepas pribadi untuk mendoakan mereka, untuk menginjili mereka, saudaraku. Mereka penuh dengan keberanian, saudaraku. Ayat berikutnya dikatakan, di depannya bumi gemetar, dikatakan lagi ada kegentaran di muka bumi ini. Langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Di ayat 11, dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak, dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah nubuatan pada hari-hari terakhir. Allah mencari pasukan-pasukan doa yang demikian, pasukan yang sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Apakah Allah menemukannya di tempat ini? Apakah Allah menemukannya di gereja Kristen Kemah Daud? Apakah Allah menemukannya di kota Jakarta? Dan saya rindu bahwa setiap kita masuk dalam gerbongnya Allah, masuk dalam barisannya Allah, setiap kita menjadi pelaksana firman yang kuat, saudaraku. Pasukan tentara pada hari-hari terakhir. Itu yang Allah kehendaki, saudaraku.